Saya Bisa Huda. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan proyek implementasi ODO dengan studi kasus Sahasta Company. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat dari implementasi ERP pada Sahasta Cafe and Eatery. Jadi, apa itu Sahasta Cafe and Eatery? Sahasta Cafe and Eatery merupakan sebuah restoran yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Kami mengimplementasi ERP menggunakan ODO. Sahasta ini merupakan industri yang sering dihadapi dengan berbagai tantangan, termasuk manajemen persediaan yang kompleks, pengelolaan tenaga kerja, dan pelayanan pelanggan yang membutuhkan koordinasi yang baik antar departemen. Jadi, dengan ODO dapat memfasilitasi integrasi dan sinkronisasi antar berbagai aspek bisnis seperti manajemen pemesanan, inventaris, dan keuangan. Jadi, tujuan proyek ini adalah merancang dan membangun sistem ERP menggunakan perangkat lunak ODO. Jadi, tujuan utamanya adalah mengatasi kendala-kendala yang telah diidentifikasi selama analisis, sehingga sistem informasi yang diintegrasi dapat memberikan solusi efektif dan efisien bagi Sahasta Cafe and Eatery. Perkenalkan, saya BTS Sindika di sini ingin menjelaskan mengenai proyek contoh dari proyek yang sudah kami buat. Jadi, proyek kami berjudul Pembangunan Sistem WRP pada Sahasta Company. Prepared by Azarin April Afdan, Miftahul Huda, Nisa Falisida, dan saya sendiri Putri Aisyah. Jadi, proyek ini bertujuan untuk pembangunan sistem enterprise resource planning pada coffee shop Sahasta dengan requirement sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan telah sesuai dengan kriteria pembuatan sistem ERP. Proyek ini menggunakan aplikasi ODO 14. Proyek ini menggunakan model-model yang ada pada ODO seperti akuntansi, inventory, dan sebagainya. Lama pengerjaan proyek ini adalah 14 hari dimulai dari tanggal 7 November sampai tanggal 27 November 2020. Proyek risk dari proyek yang akan kami buat itu ada dua. Yang pertama, fitur yang dikembangkan tidak berjalan semestinya. Lalu kami akan melakukan strategi mitigation, yaitu melakukan perbaikan terhadap masalah yang ditemukan saat melakukan testing sistem. Lalu proyek risk yang kedua yaitu penyelesaian proyek di luar dari timeline yang ditetapkan. Strategi mitigasi yang kami lakukan adalah melakukan scrum meeting untuk memastikan progres pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa proses bisnis. Yang pertama itu ada struktur perusahaan yang terdiri dari pemilik, yaitu Randi, kasirnya Vivi, keuangan Vindi, purchasing Eko, bar Bimo, waiters Akla, dapur Iqbal, dan steward Zaki. Ada juga proses bisnis saat ini yang terjadi di Sahasta. Yang pertama, pesanan bahan baku. Tim purchasing mendapat data dari tim dapur dan bar bahwa stok tinggal sedikit. Lalu tim purchasing melakukan pesanan bahan baku kepada vendor. Lalu vendor akan menerima informasi melalui tim purchasing. Lalu vendor akan mengirimkan pesanan bahan baku sesuai permintaan. Dan tim purchasing akan mengecek bahan baku. Jika bahan baku sesuai dengan yang diminta, maka tim purchasing membayar total semua bahan baku yang telah dipesan. Jika tidak sesuai, maka tim vendor akan mengembalikan kembali bahan baku. Yang kedua, pesanan pembelian minuman atau makanan. Customer akan melihat menu, lalu kasir mencatat pesanan dan menghitung total pesanan. Lalu kasir akan mencetak bill dan customer akan membayar pesanan.
Yang ketiga, itu ada proses produksi. Kasir akan memberitahu informasi pesanan kepada bar dan dapur. Lalu, tim bar dan dapur membuat makanan dan minuman. Dapur akan memberitahu, tim dapur dan bar akan memberitahu kepada waiters bahwa makanan dan minuman sudah jadi. Lalu waiters akan mengantarkan pesanan kepada customer. Yang keempat ada proses refund, yaitu customer memanggil waiters jika pesanan tidak sesuai. Lalu waiters akan mengambil pesanan dan mengantarkan kepada tim dapur dan tim bar. Dapur dan tim bar membuat pesanan yang baru, lalu mengantarkan kepada customer. Lalu ada proses bisnis sistem ERP, sudah ada sistem. Yang pertama ada pesanan bahan baku. Yang pertama, tim purchasing akan memesan bahan baku kepada vendor, lalu mengisi data bahan baku apa saja yang mulai habis. Lalu sistem akan menampilkan form untuk mengisi bahan baku. Tim purchasing akan mengecek bahan baku dan melakukan pembayaran. Yang kedua, ada pesanan pembelian minuman atau makanan. Kasir akan membuka session pada kasa, lalu mengisi awal modal dan mengisi jumlah total semua pesanan customer. Lalu customer akan membayar pesanan dan kasir akan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu kasir akan meng-create bill dan mengkasih ke customer. Yang ketiga, proses produksi. Bar akan membuat create bill of material, lalu sistem akan membuat bill of material. Bar akan mengisi form dengan nama produk dan komponennya. Lalu bar akan mendapatkan informasi operasi pembuatan produk. Lalu bar menginisiasi kategori MRP produk dan bar akan dapat melihat informasi harga. Yang keempat, proses promo. Pemilik akan membuat promo pada program promotion, lalu sistem akan menampilkan promotion program. Pemilik akan memilih produk yang akan dibuat promo, lalu menerapkan promo pada transaksi penjualan. Yang kelima ada reorder point. Tim purchasing akan menerima informasi dari dapur dan bar bahwa bahan baku mana saja yang stoknya tinggal sedikit, lalu membuat reordering rules. Lalu tim purchasing akan menentukan vendor bahan baku. Lalu sistem akan menyimpan pengaturan. Lalu ada analisa masalah proses bisnis. Masalahnya itu pengantaran makanan atau minuman yang lama. Di manpower itu ada terjadinya miskomunikasi dengan customer, kurang pemahaman. Yang kedua, metode instruksi kerja tidak dijabarkan secara menyeluruh. Yang kedua, proses membuat kopi tidak sesuai dengan resep. Yang ketiga, mesin struk rusak. Yang kedua, tablet untuk pemesanan makanan atau minuman nge-lag. Yang ketiga, mesin kopi rusak. Lalu pada mili itu ada terjadi masalah di luar kendali. Yang kedua, cuaca yang tidak mendukung. Yang ketiga, kondisi kafe yang tidak kondusif. Measurement yang pertama itu ada hasil takaran tidak akurat, informasi pesanan tidak diisi kembali. Lalu yang terakhir ada material, bahan yang gampang basi dan bahan yang tidak cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Miftahullah. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Odoo untuk studi kasus kami, yaitu perusahaan swasta. Di sini saya akan memulai dari modul accounting. Di modul accounting ini kami melakukan konfigurasi untuk COA atau membuat COA kami yang sesuai dengan studi kasus kami. Ini merupakan daftar COA yang telah kami buat. Nah, untuk proses pembuatan COA mungkin saya tidak jelaskan terlebih detail di sini karena keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, di modul accounting kami juga mengatur teks ataupun pajak untuk sesuai dengan perusahaan kami. Ada perusahaan yang menjadi studi kasus kami, yaitu swasta. Ini adalah daftar pajaknya, dan itu juga kami atur jurnal, dan jurnal ini sudah sesuai dengan swasta. Dan itu kami juga mengatur customer.
Di customer ini merupakan supplier yang menyuplai berupa bahan baku ke swasta. Ada Cempaka Emas, Eka Putra, Sukanda Jaya, Kedai Upu, dan Tiga Patisari. Ini merupakan supplier yang menyuplai barang ke swasta. Nah, setelah kami menggunakan modul accounting, kami juga menggunakan modul kontak. Di modul kontak ini juga terlihat daftar customer kita buat, dan kami juga membuat di bank. Di bank ini adalah daftar nama bank dan kode bank yang ada di swasta yang dapat diterima oleh swasta. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke modul inventory. Nah, di modul inventory ini kami membuat sebuah warehouse yang kami beri nama dengan gudang pusat. Nama cuma ada satu warehouse yang kami bikin karena sesuai hasil interview kami bahwa swasta hanya memiliki satu gudang. Dan untuk pembuatan gudang pun juga simple, kita bisa create lalu kita kasih nama short name ataupun singkatan dari nama gudangnya tersebut. Nah, selanjutnya kami juga membuat produk kategori ataupun kategori produk. Nah, untuk membuat kategori produk di inventory, kita bisa klik produk kategori lalu kita bikin create. Nah, sebagai contoh saya akan contohkan yang burger and sandwich ini. Ketika kita bikin kategori produk, kita harus membuat kategori name yang tersebut terlebih dahulu, lalu custom method, inventory valuation, akun property, dan akun stock property-nya juga harus kita isi. Harus kita perhatikan pada akun property, yang income expense ini adalah merujuk pada data COA yang kita buat sebelumnya, mana income account-nya adalah penjualan makanan dan expense account-nya HPP makanan karena produk tersebut merupakan makanan. Begitu juga dengan stock valuation-nya adalah persediaan makanan. Nah, setelah kita membuat produk kategori, kita bisa membuat sebuah produk di mana kita klik produk, lalu di sini kita bisa bikin produk sesuai dengan yang ada pada swasta. Di sini kami sudah menginputkan sebelumnya beberapa produk yang ada swasta. Nah, untuk membuat baru kita bisa klik button create, lalu kita buat nama produknya, misalnya di sini garam, lalu kita pilih kategori produknya adalah bahan baku karena garam merupakan sebuah bahan baku. Lalu ini internal referensinya, untuk profitnya kita samakan, lalu kita atur cost untuk garamnya misalnya sebesar 2000, unit of measure-nya kita ganti menjadi gram. Setelah itu kita juga bisa update quantity untuk membuat jumlah garam yang ada pada gudang kita. Sini kita pilih gudang kita, lalu kita atur berapa jumlah yang ada di gudang kita, misalnya 10 gram. Kita save, kita kembali ke detail produk, maka di on hand-nya sudah ada sebanyak 10 gram. Lalu kita bisa atur ROP, rate of the point, lalu kita create. Di sini kita atur minimal untuk jumlah minimal quantity garam, misalnya sini 10 gram dengan maksimalnya sebesar 100 gram. Maka kita save. Ketika kembali ke detail produk, maka sudah ada minimal dan maksimal dari produk garam. Ketika minimal sudah kuantiti dan minimal, maka swasta harus melakukan pembelian garam ke vendor. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk modul purchase ataupun pembelian swasta ke supplier. Nah, kita untuk melakukan purchasing, kita bisa klik button create, lalu kita pilih vendornya, misalnya sini kita pilih vendor Eka Putra. Lalu kita pilih barangnya, misalnya sini garam karena garam tadi sudah mencapai titik ROP. Lalu kita tentukan jumlah yang ingin kita beli, misalnya kita ingin beli sebesar 20 gram. Lalu setelah itu kita atur untuk di tab oleh informasinya, barang ini akan dikirim ke gudang mana. Ini kita kirim ke gudang pusat kita telah kita buat sebelumnya. Setelah itu bisa kita save. Setelah itu setelah pastikan sudah sesuai, lalu kita confirm order kita. Nah, setelah kita confirm order, kita cek di inventory, ada satu tanda di gudang pusat bahwasanya proses bahwasanya barang akan diterima di gudang pusat. Untuk kita kembali ke proses, di proses kita pilih yang tadi. Setelah itu ketika barang sudah diterima di gudang, kita bisa pilih receive produk ataupun produk diterima. Nah, sebelum kita validasi, kita edit terlebih dahulu. Kita atur barang kita diterima apakah sudah sesuai dengan yang kita pesan, jumlahnya sudah sesuai atau belum. Nah, kita pilih di detail operation. Di sini kita pilih jumlahnya. Ini kita pilih 20 gram karena barang terima sudah sesuai. Maka di sini demand dan donnya sudah sama sebanyak 20 gram, maka kita bisa melakukan validate ataupun validasi. Setelah kita melakukan validasi, kita save. Lalu kita kembali ke detail pesanan atau proses, kita bisa melakukan create bill ataupun untuk melakukan pembayaran. Nah, ketika kita create bill, kita lakukan edit kembali untuk mengatur bill date-nya ataupun bill ini kapan dibuatnya. Setelah itu kita save.
Setelah kita save, kita bisa melakukan konfirmasi untuk bill yang kita buat. Setelah itu kita register payment untuk melakukan pembayaran. Di sini kita pilih banknya, lalu kita pilih payment, lalu kita tunggu prosesnya. Dan setelah in payment, maka proses pembayaran selesai dan proses processing antara dari swasta dan supplier pun selesai. Jika kita cek kembali di produk dengan garam, stoknya akan bertambah sesuai yang kita pesan. Nah, sudah menjadi 3 gram yang awalnya cuma 10 gram. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan modul manufacturing. Di modul manufacturing ini kita bisa membuat konfigurasi untuk work center. Di work center adalah tempat membuat suatu proses. Ini kami buat adalah proses pembuatan. Selain itu kita juga bisa bikin bill of material. Di sini sudah terlihat ada beberapa bill of material yang telah kami buat. Mungkin untuk contoh saya buat satu lagi. Misalnya di sini kami ingin membuat topi bir. Ini hanya adalah contoh. Untuk komponennya kami bikin sampel saja, misalnya topi espresso sebanyak 7 gram. Nah, setelah itu kita tentukan operasinya. Di sini operasinya kita pilih proses pembuatan. Setelah itu di work centernya kita pilih proses pembuatan, lalu kita save and close. Setelah itu kita save. Ketika sudah kita save, kita akan dapat lihat struktur dan cost dari bill of material tersebut. Misalnya contoh lain, sini adalah ayam goreng dadu, ini adalah bill of materialnya, dan struktur costnya adalah ini. Dan itu di manufaktur kita bisa melakukan manufakturing sederhana dengan cara pada manufacturing order kita pilih grade, lalu kita pilih produk barang yang ingin dibuat. Misalnya sini ayam goreng dadu, kita bikin kuantitas kita akan membuat 4. Lalu secara otomatis di komponen-komponennya juga akan menyesuaikan dengan jumlah kuantiti yang kita buat. Setelah itu kita atur ordernya, kita pilih sini proses pembuatan. Ini proses pembuatan, untuk nama operasinya. Work centernya kita pilih proses pembuatan. Durasinya kita atur sekitar 30 menit. Setelah itu kita save dan kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita bisa melakukan start ketika proses pembuatan sudah dimulai. Nah, setelah proses pembuatan dimulai, kita bisa cek apakah proses pembuatan sudah selesai atau belum. Ketika sudah selesai, kita klik done, maka proses pun statusnya berganti di finish. Maka kita bisa mark as done kan dari proses manufacturing order ini. Jika kembali kita cek pada produk, kita cek ayam goreng dadu, maaf typo, ayam goreng dadu. Di sini produk di tangan kita sudah menjadi 4 yang awalnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan modul sales ataupun modul penjualan. Di modul penjualan ini kita akan melakukan proses penjualan dengan customer kita. Caranya adalah kita klik order, lalu order. Di sini kita lakukan create. Nah, misalnya kita sini nama customernya kita pilih yang sudah ada saja untuk mempersingkat waktu. Date-nya kita atur hari ini, lalu kita pilih produk apa yang dipilih oleh customer kita. Misalnya tadi produk yang dipilih adalah ayam goreng dadu, jumlahnya berapa? Ada 1. Maka di sini tidak akan ditulis jumlah dan subtotalnya ada berapa. Oh, di sini kita bisa melakukan memasukkan promo ataupun kupon. Nah, untuk membuat promo saya akan coba menunjukkan satu caranya, yaitu kita buka lagi satu tab. Pada tab sales kita pilih produk, free product, lalu kita pilih untuk promo, kita promotion program. Di promotion program kami sudah membuat salah satu, yaitu promo akhir bulan. Nah, di sini kita pilih promo akhir bulannya, kita atur dari ketika kita bikin promo baru, kita harus atur namanya, based on customer, berlaku untuk customernya siapa saja, based on produk, promo berlaku untuk produk apa saja. Di sini kami buat itu berlaku semua produk. Quantity adalah minimal pembelian dalam bentuk quantity, jumlah barang, sedangkan minimal purchase adalah jumlah pembayaran. Nah, untuk rewardnya kita bisa atur berupa diskon ataupun free product. Ketika kita atur berupa diskon, kita atur presentasi diskonnya berapa, sedangkan untuk free product kita atur rewardnya berupa produk apa. Nah, sini kita akan atur berupa diskon saja, lalu kita save. Nah, sedangkan untuk
untuk kupon program, kita pilih tab kupon program, lalu kita kupon Natal. Untuk prosesnya sama saja, kita atur namanya, based on produknya apa aja, reward minggu pada itu atau free produk. Namun untuk diskon kita kupon, kita perlu mengenerate kupon. Di sini kuponnya kita generate berapa jumlahnya. Sebelumnya kami sudah mengenerate jumlah kuponnya sebanyak 5. Maka di sini ada 5 kupon. Di sini kita klik, maka ada 5 kupon yang bisa digunakan. Dan itulah cara untuk membuat kupon atau promotion program. Kita kembali ke untuk proses penjualan tadi. Nah, selanjutnya kita apakah proses barang yang kuantiti sudah selesai, kita bisa klik button save. Jika kita save, bisa kita cek kembali lalu kita confirm. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi, maka kita klik delivery, yang artinya barang nanti akan dikirim. Setelah itu kita lakukan edit untuk sebelum melakukan validasi. Kita edit barang yang diterima dengan pesan sebanyak berapa, 1. Setelah itu kita save, lalu kita lakukan validasi. Setelah kita melakukan validasi, kita kembali ke sini, detail pesanan, lalu kita bisa melakukan create invoice ataupun melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan create invoice, setelah kita cek kembali, baru kita konfirmasi kembali. Setelah kita melakukan konfirmasi kembali, kita lakukan create register payment. Kita pilih jurnalnya, itu banknya. Nah, ketika berubah in payment, maka proses pembelian sudah selesai. Selanjutnya yang kami buat adalah berupa point of sale. Yang ini merupakan adalah point of sale, ini berupa mesin kasir. Di sini ketika kita klik new session, maka mesin kasir akan membuka. Ini hampir sama dengan proses pembelian, tapi ini berupa mesin kasir. Mungkin sini saya akan langsung mendemokan. Di sini kita misalnya ada proses pembelian ayam goreng dadu yang kita buat sebelumnya. Lalu kita tentuin kuantitinya berapa. Setelah itu kita klik payment, kita pilih metode pembayaran cash, lalu kita validate. Nah, ketika kita validate, maka akan ada struk yang kita ingin print. Dari struknya bisa kita klik print product. Setelah itu kita bisa close jika kita sudah selesai untuk proses point of sale ataupun mesin kasirnya. Setelah itu kita tidak lupa kita close, lalu kita close sesi dan post entry. Maka kita lihat di sini sudah ada daftar dari point of sale yang kita buat tersebut, proses point of sale yang kita buat tersebut. Selanjutnya kami juga menggunakan modul survei sebagai cara mendapatkan feedback dari customer sehingga customer bisa lebih loyal kepada Shasta. Nah, untuk survei kita bisa bikin create, lalu kita bikin titel dari survei kita apa, misalnya sini adalah survei rasa menu, lalu kita bikin pertanyaannya misalnya dari yang sudah ada di sini, bagaimana pendapat Anda tentang rasa Indomie. Dan untuk question type-nya kita bisa pilih banyak, misalnya kita multiple choice, masa kita tentuin choice-nya ada apa saja. Lalu kalau untuk multiple box kita juga bisa gunakan atau single box, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita bisa save, lalu share, lalu copy URL yang ada ini, lalu kita kirimkan kepada customer. Ketika sudah ada ngisi dari survei, maka di sini bisa kita lihat daftar jawaban ataupun answer dari customer yang telah mengisi survei kita. Lalu kita klik di sini, kita klik, lalu di sini akan ada jawaban dari customer tersebut berupa seperti itu. Nah, selain itu kami juga menggunakan modul employee. Modul employee ini berhubungan dengan human resource management. Di sini kita bisa bikin daftar karyawan seperti ini. Ketika kita bikin daftar nama karyawan, kita harus membuat nama karyawannya, nama nomor HP, departemennya apa, manajer departemen tersebut siapa, dan kodenya siapa. Dan selanjutnya untuk di employee kami juga membuat departemen. Di sini ada daftar departemen yang ada di Shasta. Ada bar, dapur, kasir, keuangan, purchasing, steward, dan waiters. Nah, ketika kita membuat departemen dan employee ini, misalnya adalah bar ini manajernya adalah Bimo, maka di Bimo ini akan terlihat organization chart, di mana Bimo sebagai manajer, ada Adi, Iki, dan Umul sebagai anggotanya. Ini merupakan data karyawan dan data departemen yang ada di Shasta. Nah, yang terakhir kami juga membuat sebuah website sebagai
tampilan supaya customer lebih mudah mengetahui tentang Sahasta. Di sini adalah tampilan website yang telah kami buat, dan website ini juga akan menjadi e-commerce dari Sahasta, sehingga customer bisa melakukan pembelian barang di Sahasta dengan mengklik button shop lalu memilih barang yang ingin dia beli. Misalnya sini kita coba lagi ayam goreng dadu, lalu kita add to cart. Di sini kita pilih proses checkout ketika quantity yang sudah pas. Di sini diskon yang kita buat sebelumnya sudah terbaca. Nah, di sini kita juga bisa atur alamat pemesanannya. Di sini di shipping address kita akan bisa atur alamat untuk pesanan kita. Ini saya sudah buat sebelumnya alamatnya. Jika sudah ingin menambah, kita bisa pilih add an address lalu isi data diri yang ada di sini seperti nama HP, nama jalan, city, zip code atau kode pos, country, dan juga provinsi. Nah, kita menggunakan yang alamat sudah ada saja untuk input waktu. Setelah kita confirm, setelah kita konfirmasi, lalu kita bisa klik button pay now untuk melakukan pembayaran. Kita tunggu sebentar sampai proses pembayarannya selesai. Nah, ketika selesai pembayaran, maka akan ada payment informasi untuk melakukan pembayaran. Nah, mungkin itulah modul-modul yang kami gunakan pada untuk studi kami Sahasta, yang mana modul yang kami gunakan mulai dari accounting, ada accounting, manual kontak, inventory, purchasing, manufaktur, sales, point of sale, lalu juga ada survei berupa sebagai modul survei, lalu juga ada website. Di sini kami untuk tidak menggunakan SMS atau email marketing, karena setelah kami melakukan wawancara dengan pihak Sahasta, mereka tidak menggunakan SMS dan email sebagai media marketing mereka. Itu cukup sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan adalah implementasi sistem ERP pada perusahaan Sahasta Coffee and Eatery dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen bisnis. Odoo memberikan solusi yang integrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnis, mulai dari manajemen pesanan, inventaris, keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga pelaporan dan analisis. Oke, saran yang dapat diberikan adalah agar penggunaan sistem ERP pada Sahasta Coffee and Eatery lebih baik, yaitu pembaruan dan peningkatan sistem Odoo perlu diperhatikan secara teratur agar perusahaan selalu dapat mengakses fitur terbaru dan menjaga keamanan sistem. Adopsi siklus perbaikan dan keberlanjutan, penerimaan umpan balik pengguna, dan pemantauan kinerja sistem secara rutin juga dapat memastikan keefektivitasan dan keberlanjutan sistem ERP di masa depan. Sekian, terima kasih.